Informasi selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus peredaran obat kimia berbahaya berjenis obat perangsang yang biasa digunakan untuk berhubungan seksual sesama jenis. Informasinya kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Buser 6. Seorang pengendara sepeda motor kesurupan saat dirazia polisi. Dalam razia kendaraan yang digelar saat lantas Polres Karawang Senin siang di wilayah Karawang Timur, tepatnya di sebuah pertokoan beras Johar Karawang, seorang pengendara sepeda motor kesurupan layaknya macan mengaum di tempat kursi panjang. Setelah 1 jam, pemotor ini pun selesai kesurupan dan tetap ditilang polisi serta sepeda motornya dibawa ke Polres Karawang. Polisi menduga aksi kerasukan makhluk halus itu hanya akal-akalan si pemotor agar bebas dari sanksi tilang. Warga Desa Lopo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo digegerkan dengan penemuan sesosok mayat seorang pria tanpa identitas tergeletak di terumbu karang dengan kondisi kaki terikat. Mayat terlentang dengan menggunakan pakaian lengan panjang hitam dan celana training berwarna hitam ini pertama kali ditemukan seorang nelayan yang pulang memancing dari laut. Meski sudah ada warga yang mengakui bahwa korban adalah keluarganya, namun karena wajah korban sulit dikenali, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan identitas dan penyebab kematian korban. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca terjadi di Pul Damri, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin siang. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 6 orang berhasil menggondol uang ratusan juta rupiah hasil penyetoran solar. Kejadian bermula saat mobil yang ditumpangi Cecep Gunawan, manajer sebuah SPBU, hendak meluncur ke Pul Damri di Jalan Kyai Haji Ahmad Sanusi, Kota Sukabumi. Di dalam perjalanan ban mobil korban kempes. Namun karena membawa uang banyak, korban tidak berani turun dan menghubungi pengawas SPBU untuk pergi ke tempat tambal ban, sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke Pul Damri. Saat tiba di Pul Damri, korban yang masuk ke dalam kantor mendengar teriakan seseorang yang berteriak maling, yang ternyata mobil korban mengalami pecah kaca dan uang ratusan juta rupiah yang ditinggal di dalam mobil raib. Kasus ini tengah diselidiki aparat Polres Sukabumi dan Polsek Gunung Puyuh. Kepergok mencuri helm di halaman parkir Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria babak belur diamuk warga. Nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah petugas keamanan rumah sakit mengamankannya ke pos keamanan. Petugas keamanan rumah sakit pun langsung menghubungi aparat Polsek Panakukang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku bernama Muhmuin 25 tahun yang beraksi bersama satu teman yang berhasil kabur, rencananya akan menjual helm hasil curiannya seharga Rp100.000 kepada seorang penada. Polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang berhasil kabur, sementara pelaku ditahan di Polsek Panakukang. Sebuah rumah di Desa Gunung Raya, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur, Lampung, yang dijadikan persembunyian pelaku penikaman juru parkir di sebuah mal di Raja Basa, Bandar Lampung, digerebek polisi Senin dini hari. Dari tangan tersangka Johansyah yang ditangkap saat sedang tidur, polisi menyita sebilah pisau yang diduga dipakai tersangka untuk menganiaya korban. Awalnya tersangka membantah telah menganiaya korban dibantu oleh 2 temannya dan mengaku menganiaya korban hanya sendirian. Namun dalam rekaman CCTV, korban diduga dianiaya 3 orang yang dipicu rebutan lahan parkir. Dalam pengembangan, polisi menembak kaki tersangka Johansyah dan masih memburu 2 tersangka lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus peredaran obat kimia berbahaya berjenis obat perangsang Senin siang. Dalam kasus ini, polisi menyita sebanyak 959 botol dan 710 kotak obat perangsang yang biasa digunakan untuk berhubungan seksual sesama jenis. Polisi menangkap 3 tersangka dengan peran masing-masing. Para tersangka mendapatkan obat tersebut dari Tiongkok dan awalnya diedarkan melalui media sosial. Namun setelah BPOM melarang peredaran obat yang mengandung isobutil nitrit, para tersangka melakukan peredaran ilegal secara pribadi. Polisi kini tengah memburu 2 tersangka lainnya yang merupakan WNA Tiongkok, sementara ketiga tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara.